شمس النهار ولا أسعد ظلمي مصطفى اليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى والألواح والأعصار ما تبعوا هداه واعترفوا بالعهد وازيمه يا ربي بالمصطفى اليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa awliya'i wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlasin khususan musannif tafsir surah Yasin di Syekh Hamami Zada Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara, baik kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi bawa tasnya ketukar itu tas tadi malam, karena memang biar kagak salah-salah bawa kitabnya. Ada beberapa tas ini buat ngaji subuh, yang ini buat ngaji malam, ada tas satu lagi buat saya ngaji kemana-mana. Tadi salah bawa mobilnya. Baik, sampai halaman berapa masih ingat? 50. Waduh, cerdas-cerdas berarti ini semua. Puasa nih sekarang ya. Sekarang puasa nih, saya ulang dari pertama dulu ya. Inna yawmal ladzi dzukira fil Qur'ani ala arba'ati awjuhin. Al-awwalu ahadu ayyamis sanati allati khalaqallahu ta'ala as-samawati wal arfiha kama qala Allah ta'ala khalaqas samawati wal arfi sittati ayyam. Sampai situ ya. Sampai situ.
Udah ketemu Bu? Halaman 55, baris yang ke 4 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Wa tsani ahadu ayyamil akhirah kama qala Allah ta'ala fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Kita masih membicarakan tentang pengertian daripada ayam. Alhamdulillah. Silakan. Ada sujamer, susu jahe merah. Terima kasih buat Bapak Maman Kubil ya. Mudah-mudahan tambah lancar usahanya, tambah banyak rezekinya. Namanya sujamer. Jadi pengertian hari ya, yang ada di dalam Al-Quran atau kata yaum. Dalam Al-Quran ada kata kalimat yaum. Itu di dalam Al-Quran oleh para ulama-ulama tafsir itu ada 4 pendapat. Yang pertama kemarin, hari itu adalah ahadu ayyamis sanah, yaitu hari pertama di dalam 1 tahun. Dalilnya khalaqallahu ta'ala samawati wal arda fiha, kan gitu ya. Kama kalau Allah ta'ala khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Yang kedua, wasani ahadu ayyamil akhirah. Pengertian hari yang kedua adalah ahadu ayyamil akhirah, suatu hari nanti yang disebut dengan hari kiamat, hari akhir. Maka hari kiamat itu sering diartikan dengan hari akhir. Jadi akhir itu maka disebut dengan akhirat, gitu ya. Akhiran, terakhir. Jadi hari terakhir hari apa Pak? Bu, hari terakhir hari apa? Hari kiamat, bukan hari Sabtu. Sebenarnya di dalam bahasa Arab hari-hari itu pakai hitungan. Dalam bahasa Arab nggak ada hari Minggu, yang ada hari Ahad. Itu artinya 1. Jadi hari pertama itu hari Ahad ya. Yang kedua hari Isnin, jadinya Senin. Isnin artinya 2. Hari ketiga hari Salasa, Sulasa, Selasa gitu. Jadi itu banyak dari bahasa Arab sebenarnya. Sulasa, Selasa. Kita ngomong kan ada susah. Istiqlal ya. Seperti ngomong Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kan susah ngomongnya. Qutbur Rabbani Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal bukannya Al-Jailani tapi Al-Jilani. Makanya Bapak Ibu nanti di mana-mana ada orang mimpin sholawat, ada orang mimpin istighosah, ada orang mimpin tahlilan. Kalau ada yang membaca Qutbur Rabbani Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani, jangan disalahkan. Justru yang benar adalah itu yang benar Al-Jilani ya. Jadi hari terakhir itu hari kiamat ya, Rebo, Arba gitu ya, hari keempat. Kemudian Kamis, Khamsah, 5. Kemudian hari Jum'ah. Nah, Jum'ah ini khusus. Jadi Jum'ah itu bukan sita, bukan Jum'ah khusus. Karena Jum'ah itu disebut dengan Sayyidul Ayyam. Bahkan kalau tradisi Arab dulu
hari Jumat itu Yaumul Akbar, hari besar, sama seperti hari dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kedudukannya hari Jumat itu Yaumul Akbar, hari besar. Makanya hari besar itu utlah itu libur. Maka banyak sekolah yang pakai Arab itu liburnya hari Jumat, bukan Minggu. Banyak pesantren juga di di Jawa Timur, Jawa Tengah liburnya hari Jumat. Kemudian hari Sabtu, Sab'atun, artinya 7, Sab'atun, 7. Jadi liburnya itu hari Jumat karena hari Jumat hari Akbar, maka ada sholatnya sholat Jumat, ya hari Akbar, karena sebutan khusus idza nudiya lis-sholati fi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bayak dalikum khailakum in kuntum ta'lamun. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, selamat datang Pak Haji Barudin, ya silakan. Ini jauh juga dari Flores ini. Mungkin tadi pesawatnya delay setengah jam, ya. 2 minggu yang lalu udah mau berangkat katanya, tapi pesawatnya gagal terbang katanya. Jamaah kita jauh-jauh ini, alhamdulillah. Jadi pengertian hari yang kedua adalah hari akhir atau hari kiamat. Yang ketiga, mana tadi dalilnya? Kama qala Allah Ta'ala fi yaumin, ya. Seperti firman Allah Ta'ala fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, ya. Dalam Al-Quran ada kalimat fi yaumin kana miqdaruhu khamsina sana. Di dalam satu hari itu ada khamsina sana, ya. Malaikat Jibril pergi kemudian kembali lagi khamsina alfasana selama 50.000 tahun. Surat Ma'arij ayat 4. Jadi malaikat Jibril berangkat terbang balik lagi ke tempatnya, miqdaruhu, ya, itu dari pergi sampai balik lagi khamsina alfasana selama 50.000 tahun. Bahkan nanti ada keterangan kita tuh di padang mahsyar itu minimal menunggunya 1000 tahun. Kira tafsirnya di sini. Tapi tergantung amal. Yang amalnya banyak, perasaan cuma sehari. Kalau sehari dulu kan agak lama ya Bu, ibu nunggu lakinya pulang sehari lama enggak? Agak seminggu. Yang penting pulangnya bawa. Allahumma shalli ala Muhammad. Wal muradu bil miqdarihi nuzul Jibril alaihi salam wa suhuduh. Dan maksud daripada miqdaruhu tadi itu kan ada kata fi yaumin kana miqdaruhu, ya. Jadi artinya miqdaruhu adalah nuzul Jibril alaihi salam. Jadi Jibril itu ada Jibril, ada Jibril, tapi sama ya Bu, Pak. Jadi kalau kita ada ustaz atau siapa ngomong malaikat Jibril, salah apa benar? Benar. Tapi kan kepanjangan Jibril, tapi kita sering sebutnya malaikat Jibril. Ini dia tulisannya. Dan maksud daripada miqdari adalah nuzul Jibril alaihi salam. Kenapa Jibril dapat alaihi salam? Karena malaikat Jibril termasuk rajanya para malaikat, sampai dijulukin malaikat Jibril itu Ruhul Kudus. Jadi Ruhul Kudus itu bukannya Yesus, bukan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jangan dibaca qad. Kalau dibaca qad huruf terakhirnya apa?
dal, berarti ada kolak kubro. Jadi kalau kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr, berarti terakhirnya apa hurufnya? Dal. Sementara dalam lafaz itu huruf terakhirnya adalah huruf ra, qadr. Artinya qadarnya khafi, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Kalau min alfi syahr berarti terakhirnya apa? Sementara syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi kalimat ruh di situ bukannya ruh manusia. Tanazzalul malaika, maka akan turun para malaikat, warruhu, dan diiringi oleh malaikat Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril. Wasalitsu, pengertian yang ketiga, yaumul qiyamati. Ya, kalau tadi kan harinya hari akhir, ya. Sekarang yaumul qiyamati itu adalah hari kiamat. Jadi tadi hari itu hari akhir. Pengertian yang ketiga, lafaz yaum atau ayyam itu artinya yaumul qiyamah, hari kiamat. Ini tafsir yang ketiga. Mana dalilnya? Kama qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Udah kita bahas belum tafsirnya, udah ya? Al-yawma nakhtimu, pada hari itu ditutup, kami tutup, ala afwahihim, atas mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara aydihim, tangan-tangan mereka. Ini peristiwa mahsyar nih. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan bersaksi kaki-kaki mereka. Jadi nanti ketika hisab, mulut tertutup. Kenapa? Mulut ini sudah diberikan kesempatan menjadi saksi di dunia, ternyata kagak beres, gitu ya. Mulut nih disuruh jadi saksi di dunia, kagak beres. Disuruh ngomong begini malah ngomong begono, tergantung pesanan. Ya, makanya hati-hati. Orang-orang yang urusannya di dunia lama, sidangnya lama, berlarut-larut, apalagi nanti di akhirat. Hati-hati. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia, masya Allah. Waktu Ustaz, kalau begitu dia sidang itu dari mulai 1000 tahun kayak uban semua. Nah begitu, beda alamnya udah. Jadi nanti di padang mahsyar itu di akhirat, mulut tertutup karena sering dusta. Waktu kalimuna aydihim, tangan yang ngomong, tangan. Jadi ngomong tangan, dia benar, dia gini. Wa tashhadu arjuluhum, kaki menjadi saksi. Kaki yang jadi saksi bima kanu, apa-apa yang kita lakukan. Arabilu yang keempat, pengertian yaum di dalam Al-Quran, al-waktu adalah waktu, itu bahasa Arab, al-waktu. Kama qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa atu haqqahu yaumal hasadi, wa atu, dan berikanlah olehmu haqqahu, hak-haknya, yauma hasadi, pada waktu hasadi, panen.
Berarti ayat ini berbicara tentang apa? Dan berikanlah hak-haknya ketika kamu telah panen. Berarti ayat ini berbicara tentang zakat. Nah, kita ulangi malam Kamis yang lalu ngaji bulanan. Zakat mal itu terdiri dari berapa unsur? Bu, zakat mal itu apa saja yo? Cepet, keren, wah langsung cepetnya kaget. Apa saja? Asman, mawashi, ingat gak? Yang pertama zakatnya zakat binatang ternak, itu namanya mawashi. Yang kedua asman, zakatnya dari perhiasan. Asman, perhiasan terdiri dari zahab wal fiddah, emas dan perak. Ada lagi yang namanya zakatnya zuru, tanaman. Kemudian tijarah, perdagangan, termasuk makdam, yaitu barang temuan. Dimaksud ayat ini yaumal hasadi itu zakatnya orang yang menanam makanan pokok. Maka setelah panen jumlahnya banyak, maka keluarkan zakatnya. Masih ingat kemarin berapa jumlah keluar zakatnya? Kalau sekarang menanya kita ke sekolah. Kalau tanaman itu dialiri dengan air hujan langsung, maka zakatnya 10%. Tapi kalau tanamannya dialiri dengan irigasi, ada biaya untuk pengairan, maka zakatnya 5%. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi itulah 4 pengertian al-yaum. Wa dzukira fi khalasati tafsir, dan disebutkan di dalam khalasa. Khalasa itu ringkasan. Khalasa. Dan disebutkan dalam ringkasan tafsir annal yauma, sesungguhnya pengertian al-yauma bimakna waqti, yaitu adalah al-waktu. Jadi ternyata diringkas semua pengertian tadi, yang paling masyhur kalimat al-yauma adalah al-waktu. Ana yauma bimakna al-waqti sawa'un kana lailan aw naharan. Sesungguhnya pengertian hari bimakna al-waqti dengan maksud dengan arti al-waktu. Sawa'un kana, sawa'un kana itu sawa itu jadi bahasa Sunda, sarua. Sawa'un artinya sarua, kana kene. Sawa'un kana sarua kene. Jadi sawa'un kana itu jadi bahasa Sunda, sarua kene. Ternyata banyak itu yang diadopsi pakaian-pakaian kita, banyak itu ya, seperti baju koko, baju takwa gitu ya. Walibasu takwa, kan hadis Nabi gitu. Al-imanu uryanun, iman itu telanjang. Walibasu takwa, pakaian iman adalah takwa. Wasamratuhul haya, buahnya iman rasa malu. Maka ada baju koko, baju takwa. Udah pakai kopiah tuh, sepikan hati dari maksiat. Maksudnya kalau udah pakai kopiah, ngibadah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi pengertian hari adalah lailan aw naharan, siang ataupun malam sama aja, itu waktu. Wal muradu minal yaumi, dan yang dimaksud dengan al yaum al waktu, la yaumun bi ainihi, yang dimaksud dengan kata al yaum adalah waktu, bukan waktu yang disebut dengan hakikatnya hari kiamat. Li'ana fi zamanil hasyri nur samsi yang tafi, karena sesungguhnya pada zaman al-hasyr, yaitu hari kiamat ya, waktu penutup, nur samsi,
cahaya matahari yang tafi itu akan berakhir. Kama qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, idza syamsu, apabila asyamsu matahari kuwirat, digulung. Jadi maksudnya matahari itu cahayanya telah digulung, berarti sudah tertutup. Wallahu a'lam bishawab.